إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ushulus Sunnah, pokok-pokok akidah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbalin rahimahullahu taala. Dan kemarin kita telah menyebutkan tentang salah satu pokok akidah Ahlussunnah, yaitu beriman kepada azab kubur. Dan kita telah jelaskan bahwasanya azab kubur ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim memerintahkan kita semua untuk beristi'adzah, meminta perlindungan dari azab kubur. Dalam hadis tersebut dikatakan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz min arba'." Apabila salah seorang di antara kalian tasyahhud, selesai tasyahhud di dalam setiap salat, falyasta'idz min arba', maka hendaklah dia meminta perlindungan dari 4 perkara. Falyaqul, dia katakan, "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan serta kematian serta dari fitnah al-masihud dajjal. Kita diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ikhwani fid din, jangan sampai antum tinggalkan doa ini. Karena para ulama khilaf di dalam masalah doa ini. Apakah doa ini wajib untuk dibaca ataukah tidak? Khilaf para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya doa ini sunnah hukumnya, akan tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dan sangat dianjurkan. Sebagian ulama, di antaranya adalah Tawus bin Kaisan al-Yamani, salah seorang tabi'in, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya membaca doa ini hukumnya wajib. Membaca doa ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hadha ad-du'a kama yu'allimuna al-Qur'an." Dahulu Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kami doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kami Al-Quran. Saking pentingnya doa ini. Akan tetapi pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam, doa ini hukumnya sunnah muakkadah dan jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, di mana Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wajib beriman terhadap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa biqaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahma." Serta beriman terhadap suatu kaum yang dikeluarkan dari neraka setelah mereka gosong dan menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati kama jaa fil athar. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sebuah sungai yang terdapat di depan pintu syurga sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Kaifa syaa Allah wa kama syaa." Dan itu sesuai dengan kehendak Allah. "Innama huwal imanu bihi wat tasdiqu bihi." Ini wajib untuk diimani dan dibenarkan. Jadi poin berikutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah tentang masalah asy-syafa'ah. Tentang masalah asy-syafa'ah. Yang dimaksud dengan syafaat,
Kata para ulama, syafaat itu artinya adalah talabu al-khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Misalnya ada seorang anak ingin masuk ke yayasan ini misalnya. Ada seorang anak ingin masuk ke yayasan ini. Dan kebetulan saya mengenal ketua yayasan ini. Maka anak tersebut meminta saya untuk melobi ketua yayasan agar dia bisa masuk ke sini. Akhirnya saya pun melobi ketua yayasan dan anak itu bisa masuk. Apa yang saya lakukan ini disebut dengan syafaat. Ya. Apa yang saya lakukan ini disebut dengan syafaat. Dan syafaat seperti ini tidak boleh kita mengambil upah, haram hukumnya. Haram hukumnya mengambil upah dalam syafaat seperti ini. Ada seorang minta bantuan dari antum untuk misalnya dimasukkan ke yayasan ini karena antum memiliki hubungan dengan ketua yayasan, antum tidak boleh mengambil upah dari anak tersebut. Ini tidak dibenarkan. Ya. Ini disebut dengan syafaah, talabul khairi lil ghair. Kita memintakan kebaikan bagi orang lain. Jelas? Baik. Syafaat dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, ada syafaat yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan juga dimiliki oleh selain beliau. Adapun syafaat yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu terbagi menjadi empat. Terbagi menjadi empat. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Ya, syafaat yang besar, yaitu allati takunu fi mauqifil qiyamah. Dan syafaat al-uzma ini diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari padang mahsyar. Karena pada saat itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kepala mereka hanya dengan jarak 1 mil. Kemudian dikatakan oleh para ulama, panas matahari pun ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah, sudah dekat ditambah lagi panasnya. Maka pada saat itu keadaan begitu menyusahkan bagi manusia, seluruh manusia begitu susah. Maka mereka pun mendatangi satu demi satu ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad, untuk mendapatkan syafaat agar mereka dikeluarkan dari padang mahsyar. Ini disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Dan asy-syafa'atul uzma dikatakan oleh Syekh di sini, wahya ammatul lil mu'mini wal kafir. Syafaat ini diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang beriman dan juga untuk orang kafir, untuk seluruh manusia mendapatkannya. Oleh karena itu sering kita mendengar orang-orang mengatakan, semoga kita nanti pada hari kiamat diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma. Untuk apa kita mengatakan semoga? Semua orang akan diberikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan orang kafir pun mendapatkannya. Ya, semua manusia pada saat itu mereka mendatangi nabi-nabi untuk mendapatkan syafaat dan dikeluarkan dari padang mahsyar. Kita akan bacakan hadisnya. Sebuah hadis panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya manusia mendatangi pertama kali Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan setelah mereka sampai kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashari khalaqaka Allahu biyadihi. Engkau adalah ayahnya atau bapaknya seluruh manusia. Allah langsung ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhih, dan Allah langsung meniupkan ruh kepada jasadmu. Wa amara al malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepadamu dan mereka semuanya bersujud kepadamu. Engkau begitu mulia wahai Adam.
Isfa' lana ila rabbik, maka tolong berikanlah kami syafaat, mintalah kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan kami dari padang mahsyar ini. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau kasihan melihat keadaan kami? Karena pada saat itu manusia di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, di antara mereka ada yang sampai dadanya, di antara mereka ada yang sampai perutnya, di antara mereka ada yang sampai lututnya, dan di antara mereka ada yang sampai ka'bain, yaitu mata kakinya. Timbul pertanyaan, bagaimana bisa air keringat mereka berbeda sedangkan mereka di satu tempat? Ya. Yang namanya air pasti dia akan rata kalau di satu tempat. Ini kok keringat mereka berbeda-beda? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini perkara gaib, jangan Anda pikirkan kalau Anda tidak ingin menjadi orang gila, kata beliau. Jangan pikirkan, perkara gaib. Mereka mengatakan, tidakkah engkau kasihan melihat keadaan kami? Ala tara ila ma qad balagna, tidakkah engkau melihat bagaimana susahnya kami? Fayaqulu Adam, maka Nabi Adam mengatakan, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu. Sesungguhnya Tuhanku pada saat ini sedang marah, di mana kemarahannya tidak ada yang lebih besar daripada kemarahannya saat ini. Walan yaghdab ba'dahu mithlahu wa innahu nahani 'anil syajarah fa 'asaituhu nafsi. Dan aku dahulu telah melakukan satu dosa kepada Tuhanku. Dia merintahkan aku untuk tidak mendekati pohon. Di dalam ayat yang sering kita antum baca, dia larang saya untuk memakan buah pohon tersebut, akan tetapi aku berbuat maksiat, aku memakannya. Maka sekarang aku tidak mampu memberikan kalian, nafsi. Masing-masing saja, pikirkan diri sendiri. Subhanallah, hanya satu dosa masih diingat oleh Nabi Adam alaihissalam, dan padahal dosa itu telah diampuni oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Nabi Adam masih mengingatnya. Itulah orang yang saleh, ya. Seorang nabi, begitu pula orang yang saleh. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya seorang mukmin dia akan selalu melihat dosanya itu bagaikan gunung yang besar yang akan menimpa kepalanya. Ini seorang mukmin. Adapun orang munafik, dia akan melihat dosanya itu seolah-olah seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Fayaqulu hakadha, lantas dia tepis seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ringan saja menurut orang-orang munafik dosa tersebut. Ini Nabi Adam alaihissalam, satu dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Beliau mengingatnya nanti pada hari kiamat. Beliau mengatakan, wa innahu nahani 'anis syajarah, Tuhanku telah melarangku dari buah pohon tersebut. Fa asaituhu, tetapi aku berbuat maksiat kepadanya. Nafsi. Maka masing-masing saja pikirkan diri kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fayatuna Nuhan fayaqulun, lantas mereka pun datang kepada Nabi Nuh dan mereka berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusuli ilal ardi, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Perhatikan, di sini dikatakan, Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Kenapa dia tidak mengatakan bahwasanya Nabi Adam rasul yang pertama? Kenapa? Kok Nabi Nuh rasul yang pertama? Karena Nabi Adam bukanlah seorang rasul, beliau hanyalah seorang nabi. Beda antara nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Itu nabi. Dan Nabi Adam bukan seorang rasul. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada umat. Tidak ada umat pada saat itu. Yang ada hanyalah Qabil dan Habil, serta beberapa orang lain yang mereka masih beriman. Adapun rasul definisinya adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Dan yang pertama kali berdakwah di atas muka bumi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karena itu beliau dikatakan di sini, anta awwalur rusuli ilal ardi, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi.
Wa sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah menamakanmu wahai Nuh sebagai hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbika, maka berikanlah kami syafaat, mintalah kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan kami dari padang mahsyar ini. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagna, tidakkah engkau kasihan melihat keadaan kami? Fayaqulu lahum, maka Nabi Nuh berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini telah marah dengan kemarahan dan kemurkaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi, dan dahulu aku pernah memiliki satu doa yang mustajab, akan tetapi aku gunakan doa tersebut untuk mencelakakan kaumku. Nafsi, nafsi, aku tidak mampu, aku tidak mampu. Dahulu Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar kaumnya ditenggelamkan. Beliau menganggap itu sebagai dosa, subhanallah. Padahal beliau telah berdakwah siang dan malam. Berdakwah siang dan malam selama 999 tahun. Berdakwah siang dan malam. Beliau dihina, dicerca. Pantaslah, menurut kita pantaslah untuk dia doakan kecelakaan bagi mereka. Menurut kita. Akan tapi Nabi Nuh menganggap itu sebagai suatu dosa. Beliau katakan, dahulu aku memiliki satu doa yang mustajab, dan justru aku gunakan doa tersebut untuk mencelakakan kaumku. Nafsi, nafsi, aku tidak mampu, aku tidak mampu. Subhanallah. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, idhabu ila Ibrahim alaihissalam, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum tidak ngantuk kan? Tidak ya? Fayatuna Ibrahim fayaqulun, maka mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian mereka berkata, anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ardi. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, wa khaliluhu, dan juga kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada satu faedah penting, ikhwani fiddin. Kata khalil, ya, kata khalil itu kekasih, ini digunakan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salah apabila orang mengatakan Muhammadun Habibullah. Ini salah. Muhammad itu adalah Khalilullah, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah telah menjadikanku khalil, kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim khalil. Sering antum dengarkan itu di kasidah-kasidah yang dinyanyikan oleh sebagian orang, Muhammadun Habibullah. Ini salah. Ini salah. Karena derajat Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Khalil lebih tinggi daripada Habib. Ya. Ini dia. Dikatakan di sini, anta nabiyullah. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabiullah. Wa khaliluhu min ahli al-ardi, dan engkau adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balagna, maka berikanlah kami syafaat agar Allah mengeluarkan kami dari padang mahsyar ini. Tidakkah engkau kasihan melihat keadaan kami? Fayaqulu lahum Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Sesungguhnya Tuhanku sedang marah pada hari ini dengan kemarahan yang begitu besar. Wala yaghdab ba'dahu mithlah wa dzakara kadzibatihi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya dahulu aku pernah berdusta. Dahulu aku pernah berdusta sehingga pada saat ini aku tidak bisa memberikan kalian syafaat. Ada hadiah Ustaz Soleh? Ada hadiah? Siapa yang tahu apa kedustaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, fadhal. Istrinya bukan istrinya. Istrinya bukan istrinya, saudaranya. Terus? Dan masa itu rajanya suka mengambil istri orang. Ini masih satu jawaban. Satu lagi? Katakan bahwasanya patung-patung dijajakan oleh Nabi Ibrahim merupakan perbuatan atau patung yang paling besar. Naam. Dua ini
disebutkan oleh para ulama kedustaan Nabi Ibrahim. Padahal ini bukan kedustaan. Tetapi sekali lagi saya katakan, begitulah orang soleh. Mereka menganggap sesuatu yang padahal dia benar, akan tetapi karena dia ada kemungkinan dia salah, maka itu dianggap sebagai dosa. Yang pertama, dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau datang ke kota Mesir atau ke negeri Mesir, pada saat itu ada seorang raja yang suka mengambil istri orang. Kalau dia lihat ada orang punya istri cantik, diambil. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim datang membawa istrinya Sarah pada saat itu ke kota Mesir atau ke negeri Mesir, ditanya oleh raja, siapa ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ukhti, saudariku. Saudariku, beliau tidak mengatakan istriku. Apakah ini kedustaan? Tidak. Yang dimaksud oleh beliau adalah saudariku di dalam iman. Karena orang beriman itu bersaudara. Ini bukan kedustaan. Kemudian kedustaan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ketika beliau menghancurkan patung-patung di tempat penyembahan, hanya satu patung yang beliau tinggalkan, yang tidak beliau hancurkan, yaitu patung yang paling besar. Kemudian kapak yang beliau gunakan menghancurkan patung yang kecil, beliau gantungkan di leher patung yang paling besar. Ketika dia ditanya siapa yang menghancurkan patung ini, Nabi Ibrahim mengatakan, qad fa'alahu kabiruhu hadha. Yang melakukannya adalah yang paling besar ini. Dia enggak suka melihat dia punya tandingan-tandingan, akhirnya dihancurkan. Dia yang melakukannya, kata beliau. Sebenarnya kedustaan seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena kalau diketahui Nabi Ibrahim melakukannya, dia akan dibunuh dan masalah mafsadatnya sangat besar. Seseorang boleh dia melakukan sesuatu mafsadat yang kecil apabila akan terjadi untuk menolak terjadinya mafsadat yang besar. Akan tapi Nabi Ibrahim mengatakan di sini bahwasanya saya pernah berdusta sehingga hari ini saya tidak bisa membantu kalian, nafsi. Gimana Ustaz Saleh? Antum mau kasih hadiah? Ya, sama-sama satulah ya. Baik. Allah yubarik fikum. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selainku, ila Musa, yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam. Fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam fayaqulun. Mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan mereka berkata, ya Musa, anta Rasulullah, faddalaka Allah bi risalatihi wa bi taklimihi 'ala an-nas. Engkau adalah Rasulullah dan engkau dimuliakan oleh Allah, di mana Allah langsung mengajakmu berbicara. Kalau nabi-nabi yang lain diajak bicara oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, akan tetapi Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Di sana dijelaskan bahwasanya Nabi Musa mengatakan kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihatmu. Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Jadi Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang luar biasa. Nah, mereka mengatakan engkau dimuliakan di antara rasul-rasul yang lain, yaitu engkau langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga diajak langsung berbicara oleh Allah, yaitu tatkala Isra Mi'raj, ketika diperintahkan untuk salat 50 waktu pada saat itu. Fayaqulu lahum Musa alaihi salam, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, maka berikanlah kami syafaat. Nabi Musa pun menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Tuhanku telah marah kepadaku, atau telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang ia tidak pernah keluarkan sebelumnya. Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatlihi, dan dahulu aku pernah membunuh seseorang yang aku sebenarnya tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya. Nabi Musa pernah membunuh orang, yaitu Nabi Musa, kita ketahui beliau dari suku Bani Israel, beliau dari bangsa Bani Israel. Sedangkan Fir'aun dia berasal dari suku Qibti, ya, dari suku Qibti. Suatu ketika, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau saya tidak khilaf di dalam surat Al-Qasas. Ada salah seorang Bani Israel, dia berkelahi dengan salah seorang Qibti, dia berkelahi, ya.
Akhirnya Nabi Musa alaihissalam lewat, melihat mereka berkelahi. Bani Israel ini berkata, wahai Musa, tolong saya ini adalah dari bangsamu, ini musuhmu, ini Kibti. Akhirnya Nabi Musa dia terpengaruh oleh fanatisme golongan. Nabi Musa terpengaruh dia. Akhirnya Nabi Musa maju, langsung ditonjok orang tersebut. Sekali tonjok langsung mati. Ini kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Fawakazahu Musa faqadha alaih, kata Allah. Maka Musa pun menonjoknya dan dia pun langsung mati. Ini kuatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa memang nabi yang paling kuat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini banyak diingkari oleh orang karena tidak masuk akal menurut mereka, bahwasanya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Malaikat maut tersebut dia datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia. Ya, dia datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia. Dia mengatakan, ya Musa, aku diutus untuk mencabut nyawamu. Siapa yang tidak marah? Dikatakan, saya mau membunuh kamu, wahai Musa. Langsung ditonjok malaikatnya Nabi Musa, keluar matanya. Keluar matanya. Ini kuatnya Nabi Musa. Banyak orang yang mengingkari hadis ini, akan tapi hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Dan hadis ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi intinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, dahulu di dunia aku pernah membunuh orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan untuk aku membunuhnya. Maka pada saat ini nafsi aku tidak bisa memberikan kepada kalian syafaat. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, idhabu ila Isa alaihi salam, pergilah engkau kepada Isa alaihi salam, pergi kalian kepada Isa. Fayatuna Isa, mereka pun datang menemui Isa alaihi salam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Isa, wahai Isa, anta Rasulullah wa kallamta an-nasa fil mahdi, engkau adalah utusan Allah dan engkau bisa berbicara tatkala engkau masih dalam keadaan bayi. Engkau mampu berbicara. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam, dan engkau adalah kalimat Allah yang Allah letakkan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah. Fashfa' lana ila rabbik, maka berikanlah kepada kami syafaat agar kami bisa keluar dari padang mahsyar ini. Tidakkah engkau kasihan melihat kami? Fayaquluna lahum Isa alaihi salam, maka Nabi Isa pun mengatakan perkataan yang sama, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang besar. Akan tetapi di sini tidak disebutkan alasan Nabi Isa mengapa beliau menolak untuk memberikan syafaat, tidak disebutkan. Nabi Isa mengatakan, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka pun datang kepada saya. Fayaqulun, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutup para nabi. Engkau adalah penutup para nabi. Saya mau tanya, tetapi tidak ada hadiahnya ini. Nanti bangkrut soalnya. Kenapa dikatakan di sini engkau adalah penutup para nabi, tetapi tidak dikatakan engkau penutup para rasul? Ini biar antum semakin tambah ilmunya ya. Kenapa di sini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu penutup nabi, bukan penutup rasul? Ada jawaban yang lain? Seorang rasul pasti seorang nabi, terus? Iya. Jadi jawabannya hampir benar ya. Seorang rasul itu pasti seorang nabi. Ya. Apaan? Nah, ini dia. Ini lingkaran yang besar ini nabi. Ya. Lingkaran yang besar ini nabi, sedangkan lingkaran yang kecil ini rasul. Jadi semua rasul itu pasti nabi, masuk dalam lingkaran. Tetapi tidak semua nabi itu rasul. Itu dia. Makanya kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Tetapi kalau rasul yang ditutup, belum tentu nabi itu ditutup. Jelas? Ini dia.
Jadi ini dia alasannya. Karena setiap rasul dia pasti nabi. Antum lihat lingkaran ini. Rasul itu diliputi oleh lingkaran yang besar ini. Rasul ini lingkaran kecil, nabinya lingkaran besar. Setiap rasul dia pasti nabi, akan tetapi tidak semua nabi itu rasul. Oleh karena itu apabila dikatakan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, otomatis rasul pun tertutup karena dilingkari oleh lingkaran yang besar ini. Akan tetapi kalau dikatakan beliau adalah penutup rasul, belum tentu nabi ini tertutup, karena tidak semua rasul itu, tidak semua nabi itu rasul. Jelas? Baik. Itulah alasannya mengapa di sini dikatakan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, bukan penutup para rasul. Wallahu taala a'lam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan engkau penutup para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, maka mintakanlah kepada kami syafaat dari Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagna. Tidakkah engkau kasihan melihat keadaan kami saat ini? Fa'antaliku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka aku pun pergi. Fa'ati tahtal arsy, aku pun pergi menuju arash, artinya di bawah arash. Rasulullah pergi menuju tempat di bawah arash, tepat di bawah arash. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, maka aku pun sujud kepada Tuhanku. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana alai syai'an lam yaftahu li ahadin qabli. Kemudian Nabi SAW ketika sujud, beliau membaca doa yang beliau tidak hafal saat beliau masih hidup. Beliau belum hafal doa itu. Nanti beliau akan tahu doa tersebut. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku sujud, maka Allah mengilhamkan kepadaku suatu doa yang dahulunya, yang sekarang ini ketika aku hidup aku tidak tahu doa apa itu. Nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu doa yang beliau semasa hidupnya belum tahu apa doa tersebut. Thumma yuqal, setelah beliau membaca doa, maka datang suara dari atas arash, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah engkau pasti akan diberikan, isfa' tusyaffa', berikanlah syafaat dan engkau juga sudah aku berikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Fa'aqulu rabbi ummati ummati, maka aku pun berkata, wahai Tuhanku, umatku umatku, selamatkanlah mereka. Inilah dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis tentang syafaat yang begitu panjang, tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar yang khusus dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa nabi-nabi sebelum beliau tidak mampu memberikan syafaat ini? Karena nabi-nabi sebelum beliau mereka telah gunakan semasa hidup mereka. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sesungguhnya semua nabi mereka memiliki satu doa yang mustajab. Fasta'jala kullu nabiyyin da'watahu, akan tetapi mereka semua sudah menggunakannya di dunia, sudah dipakai. Nabi Nuh punya doa mustajab, yaitu apa? Tenggelamkan kaumku ya Allah, ditenggelamkan. Semua nabi memiliki doa yang mustajab dan mereka sudah gunakan di dunia. Wa inni ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, akan tetapi aku simpan doaku itu sebagai syafaat nanti bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah, kasih sayang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau simpan. Seandainya beliau mau gunakan tatkala beliau hidup, maka beliau akan gunakan. Terutama tatkala beliau berdakwah ke kota Taif. Beliau berdakwah ke kota Taif karena pada saat itu di Makkah beliau sudah tidak diterima lagi oleh orang-orang Quraisy, maka beliau pun pergi ke Taif. Beliau berharap di sana akan mendapatkan sambutan, akan tetapi justru orang-orang Taif mereka mengerahkan anak-anak kecil yang nakal-nakal lalu melempar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai lutut beliau berdarah. Nabi Muhammad lari
Mereka melempar beliau sambil mengatakan majnun, majnun, gila, gila. Dilempar. Nabi Muhammad lari. Kemudian beliau berhenti di sebuah kebun. Datanglah dua malaikat kepada beliau. Dia mengatakan, wahai Muhammad, datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya malaikat penjaga gunung ini menitip salam kepadamu. Dia mengatakan, apakah engkau mau gunung ini dia angkat lalu dia tumpahkan kepada mereka yang menyakitimu ini? Seandainya Nabi mau mengatakan iya, maka mereka akan mati. Akan tapi lihat jawaban Rasul alaihi salatu wasallam. Dilempar sampai berdarah, beliau mengatakan tidak. Justru aku berharap akan lahir dari tulang sulbi mereka suatu kaum yang nantinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam. Wa inni ikhtaba'tuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Jadi inilah dia syafaatul uzma, syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang merupakan kekhususan bagi beliau yang tidak bisa diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Kemudian syafaat yang kedua yang juga merupakan kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam adalah syafaat untuk mengizinkan penduduk surga agar mereka masuk ke dalam surga. Karena nanti orang-orang yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penduduk surga, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga, mereka tidak dibukakan pintu surga sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada penjaga pintu surga tersebut untuk membukakan pintunya. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah." Aku datang ke pintu surga, fa astabtihuhu. Lalu aku meminta agar pintu surga itu dibuka. Aku minta. Fa yaqulul khazin. Maka penjaga pintu surga tersebut berkata, "Man anta, siapa engkau ini?" Dia mengatakan, "Ana Muhammad, aku adalah Muhammad." Fayaqul, maka penjaga pintu surga itu mengatakan, bika umirtu alla aftahahu li ahadin qablak. Engkaulah yang dengannya aku diperintahkan oleh Allah agar aku tidak membuka pintu ini sebelum engkau datang. Aku diperintahkan oleh Allah agar pintu ini tidak dibuka sampai engkau datang dan meminta untuk dibuka. Ini adalah syafaat yang kedua yang khusus dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian syafaat yang ketiga yang juga khusus dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah asy-syafa'ah fi takhfifil azab. Syafaat untuk meringankan siksaan orang yang ada di dalam neraka. Akan tetapi ini khusus diberikan oleh beliau kepada paman beliau Abu Talib. Khusus diberikan kepada paman beliau Abu Talib. Karena dahulu semasa hidupnya Abu Talib selalu membela Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau membela Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang Quraisy mengganggu Rasul alaihi salatu wassalam, maka yang berdiri menghadang mereka adalah Abu Talib. Padahal Abu Talib tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Muhammad tersebut adalah ajaran yang paling benar. Beliau yakin itu. Akan tetapi beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena beliau gengsi. Beliau gengsi. Takut dicela oleh orang. Ya. Apa dalilnya? Bahwasanya beliau meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam sebagai ajaran yang benar, yaitu syair beliau yang sampai saat ini masih digantung di Ka'bah. Syair Abu Talib masih sampai saat ini digantung di kiswah, yaitu di kain untuk menutupi Ka'bah. Dan syair-syair yang digantung di Ka'bah tersebut disebut dengan al-mu'allaqat, yaitu syair-syair yang digantung. Syair-syair yang paling terkenal. Apa bunyinya syair beliau? Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khaira dinil bariyah wa layla khaira dinil bariyati dina walaula malamata aw hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui
bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama. Laula hadaral masabbati, laula al-malamatu wa hadarul masabbati, kalau bukan karena takut celaan, lawajadtani samhan bidzaka mubina, maka kalian akan menemukanku atau mendapatiku menerima ajaran tersebut. Beliau yakin, dan syair beliau itu sampai saat ini digantung di Ka'bah. Beliau karena yakin itulah beliau membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika beliau mati dalam keadaan kufur, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka paman Rasul alaihi salatu wasallam Al-Abbas yang merupakan saudara dari Abu Talib. Al-Abbas ini ketika dia masuk Islam, dia datang menemui Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Apakah engkau bisa membela pamanmu nanti pada hari kiamat? Karena dia dahulu selalu membelamu di dunia. Apakah engkau nanti bisa memberikannya satu manfaat? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Huwa fi dhahdahi min nar. Abu Talib, dia berada di neraka yang paling ringan siksaannya. Walaula ana, kalau bukan karena aku, kata Nabi SAW, lakana fid darkil asfali minan nar, maka dia akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah, yang paling keras siksanya. Bagaimana siksaan yang didapatkan oleh Abu Talib? Dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, inna ahwana ahli nari adzaban Abu Talib. Sesungguhnya orang atau penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Fahuwa munta'ilun bina'laini min nar yagli minhuma dimaguhu. Bagaimana siksaannya? Tubuhnya Abu Talib ini berada di luar neraka. Yang di dalam neraka adalah kakinya saja. Dia diberikan 2 sendal dari api neraka. Akan tetapi kata Rasul, yagli minhuma dimaguhu. Gara-gara sendal itu, otaknya ini setiap hari itu mendidih. Subhanallah. Tubuhnya di luar neraka, kakinya yang di dalam neraka, yaitu bawah kakinya ini yang dipakaikan sendal, tapi otaknya yang mendidih. Saking kerasnya, bagaimana kerasnya siksa neraka tersebut. Ini dia orang yang paling ringan siksaannya. Bagaimana dengan orang yang paling keras siksaannya? Oleh karena itu pantaslah apabila Rasul SAW mengatakan, orang yang di dalam neraka tersebut tubuhnya menjadi bengkak, membesar, bahkan satu giginya saja mithlu jabali Uhud, seperti gunung Uhud besarnya. Membengkak dia. Sama seperti antum kalau panggang ini lama-lama membesar dia. Gitulah kita nanti. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya neraka. Allahumma amin. Jadi ini dia syafaat yang ketiga yang khusus dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian syafaat yang terakhir yang khusus milik Nabi alaihi salatu wassalam adalah syafaat yang beliau berikan kepada beberapa orang dari umat beliau sehingga mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Gratis, free. Langsung masuk surga. Mereka langsung masuk surga. Ya, ini karena syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah dia ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat yang juga dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan juga dimiliki oleh selain beliau. Dan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, asy-syafa'atu fi raf'i darajati qaumin min ahli al-jannah wa ziyadati thawabihim, yaitu syafaat untuk mengangkat derajat orang yang sudah di dalam surga. Karena orang yang di dalam surga tersebut tingkatan derajat mereka berbeda-beda. Misalnya si fulan derajat surganya itu derajat yang ke-100. Gara-gara syafaat ini maka derajat surganya naik menjadi 200. Nah, ini bisa diberikan oleh Rasul dan juga bisa diberikan oleh selain beliau. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, syafa'atil malaikah, para malaikat bisa memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi-nabi bisa memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan kaum mukminin juga bisa memberikan syafaat. Ini dia. Syafaat untuk mengangkat derajat penduduk surga agar derajatnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, syafaat yang kedua yang juga dimiliki oleh Nabi serta dimiliki oleh selain beliau
adalah asy-syafa'ah fi qaumin istahaqqu dukhulan nar bima'asihim fayushfa'u fihim alla yadkhuluha, yaitu ada sekelompok orang yang mereka sudah wajib masuk ke dalam neraka, akan tetapi gara-gara mereka diberikan syafaat, mereka lolos dari neraka, tidak jadi masuk neraka. Ini bisa diberikan oleh Nabi dan juga bisa diberikan oleh kaum mukminin. Kemudian yang terakhir adalah syafaat kepada sekelompok orang yang mereka sudah masuk ke dalam neraka, kemudian gara-gara syafaat tersebut mereka dikeluarkan dari neraka. Dan inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau ini, yaitu kita beriman tentang suatu kaum yang mereka dikeluarkan dari neraka padahal mereka sudah berubah menjadi arang. Lalu arang mereka itu dimasukkan ke dalam sebuah sungai, dan sungai itu terdapat di depan pintu surga, maka mereka pun tumbuh menjadi manusia kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fid din, ini sudah adzan ya? Udah ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertanyaan atau yang lainnya antum bisa tanyakan nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.